Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa imamil muttaqin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas salihin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'du. Baik saudaraku sekalian rahimakumullah, kita melanjutkan kajian kitab Matan Abu Syuja, dan topik kita kali ini adalah membahas tentang hukum berkorban. Ya, kita membahas tentang ahkamul udhiyah atau hukum-hukum seputar berkorban. Maksud dari al-udhiyah adalah unta atau sapi atau kambing yang disembelih pada saat hari raya dengan maksud untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kurban itu dinamakan al-udhiyah atau duhiyah, dipecah dari kata dahwah, duha. Ya, kenapa? Karena aktivitas penyembelihannya adalah di waktu duha. Ya. Nah, sebelum kita masuk pembahasan detail tentang ini, sebaiknya memang kita memahami terlebih dahulu bagaimana sih sebenarnya esensi berkorban itu seperti apa, sehingga ketika melaksanakan syariat ini orang bisa menghayati betul dan kaitannya dengan ubudiyah atau penghambaan terhadap Allah. Salah satu peristiwa yang cukup bagus bagi kita untuk membantu menghayati syariat berkorban itu adalah peristiwa kakek Nabi Abdul Muttalib pada saat ingin mengorbankan Abdullah, yakni ayahnya Rasulullah. Kita tahu dalam sejarah sebagaimana ditulis di kitab-kitab sirah, misalnya di sirah Ibnu Hisham, Abdul Muttalib itu suatu hari bermimpi disuruh untuk menggali sumur Zam-Zam yang sudah hilang waktu itu. Dengan dibantu oleh anaknya, maka berhasillah Abdul Muttalib menggali sumur Zam-Zam itu. Keluar air, lalu kemudian orang-orang Quraisy ingin merebut sumur itu dengan alasan bahwa itu adalah sumur bersama. Tapi kemudian Abdul Muttalib menolak, terjadi perselisihan, lalu mereka sepakat untuk menunjuk salah seorang dukun sebagai penengah. Dukunnya itu lokasinya jauh dari kota Mekah, jadi ke arah utara begitu, perjalanannya berminggu-minggu atau bahkan berbulan-bulan. Maka Abdul Muttalib bersama dengan kawan-kawannya sesama Quraisy yang berselisih itu menuju ke tempat tersebut. Mereka melakukan perjalanan, lalu kemudian suatu saat kehabisan bekal, kehabisan air minum, sehingga mereka terancam mati. Lalu kemudian mereka bermusyawarah bagaimana menghadapi situasi sulit semacam itu. Lalu kemudian mereka tergagas masing-masing menggali kuburannya sendiri. Lalu jika ada salah seorang di antara mereka yang meninggal dunia, maka temannya yang masih hidup akan langsung mendorong yang mati itu sehingga tinggal dikubur. Jadi gagasan itu dimaksudkan supaya temannya itu tidak terlalu payah-payah untuk menggalikan kubur bagi temannya yang meninggal dunia. Sehingga gagasannya demikian. Ada gagasan semacam ini karena sudah saking putus asanya bahwa mereka tidak akan bisa selamat karena kehabisan bekal dan minuman di padang pasir yang demikian tandus itu. Lalu setelah mereka sepakat, masing-masing mulai menggali tanah dan masing-masing menunggu kematian. Tiba-tiba Abdul Muttalib bangkit kemudian mengatakan, yang semacam ini bukan ide yang baik. Lebih baik kita itu tetap berjalan sampai kita tahu apakah kita bisa mendapatkan air apa tidak. Nah, akhirnya kemudian setuju. Begitu Abdul Muttalib menggerakkan untanya, maka tiba-tiba di bawah kaki unta itu muncul menyumber air yang sangat besar sehingga bisa dipakai dan diminum oleh Abdul Muttalib bersama dengan teman-temannya.
Lalu kemudian teman-temannya sesama Quraisy akhirnya mereka mengatakan, sudah, kita nggak usah melanjutkan perjalanan, kita kembali saja ke Mekah, karena zat yang memberimu air minum di tempat seperti ini, dia pula lah yang memberimu sumur Zam-Zam. Nah, akhirnya saat itu orang-orang Quraisy menyerahkan sudah sumur Zam-Zam itu pada Abdul Muthalib dan tidak lagi memintanya, tidak lagi menuntutnya. Ya. Maka sangat senang Abdul Muthalib dengan peristiwa itu, dan sebagai ungkapan rasa syukurnya kepada Allah, sebagai ungkapan terima kasihnya kepada Allah, dia bernazar nanti kalau punya anak jumlahnya sampai 10, maka salah satu akan disembelih. Nah, itu nazarnya Abdul Muthalib, menyembelih anaknya sendiri. Lalu kemudian suatu hari tercapailah jumlah anak-anaknya Abdul Muthalib itu, yakni terkumpul jumlah 10 orang. Begitu sudah terkumpul 10 orang, maka Abdul Muthalib bercerita kepada anak-anaknya itu, disampaikan peristiwa yang pernah terjadi di masa lalu itu. Anak-anaknya diminta siap karena akan dipilih salah satu untuk disembelih sebagai realisasi dari nazar yang sudah pernah diucapkan oleh Abdul Muthalib. Anak-anaknya bisa menerima semuanya. Setelah bisa menerima, maka dibawalah mereka ke patung terbesar mereka yang bernama Hubal. Nah, di sana kemudian diundi. Ya, ketika diundi, ternyata yang keluar adalah nama Abdullah, yakni pamannya, ayahnya Rasulullah. Ya. Nah, waktu itu Abdullah sebenarnya adalah anaknya Abdul Muthalib yang paling disayang. Waktu itu Abdullah waktu itu posisinya adalah anak bungsu. Jadi masih belum lahir Hamzah dan belum lahir Al-Abbas, paman Nabi yang lebih muda dari Abdullah. Waktu itu Abdullah adalah yang paling bungsu dan yang paling disayang oleh Abdul Muthalib. Tapi karena undiannya sudah keluar bahwa Abdullah ini harus disembelih, maka ya tentu saja dengan berat hati Abdul Muthalib melaksanakan hasil dari undian tersebut. Maka dibawalah Abdullah oleh Abdul Muthalib dengan membawa parang besar untuk disembelih di antara dua berhala, yakni Isaf dan Nailah. Begitu sampai di sana Abdullah hendak disembelih, maka ditanya oleh orang-orang Quraisy, "Mau kau apakan itu anakmu?" Abdul Muthalib menjawab, "Hendak ku sembelih karena saya sudah bernazar untuk menyembelih anak saya." Lalu kemudian mereka mengatakan, "Jangan kau lakukan, karena ini kalau kau lakukan itu akan menjadi kebiasaan di tengah-tengah masyarakat Quraisy." Jadi posisi Abdul Muthalib itu kan bangsawan dan tokoh ya. Jadi kalau dia melakukan sesuatu, khawatirnya itu nanti menjadi ditiru oleh orang-orang Quraisy yang lain. Terus Abdul Muthalib mengatakan, "Nah, sudah aku nazarkan, bagaimana? Bagaimana mungkin aku akan meninggalkan nazarku ini?" Nah, orang Quraisy itu kemudian mengatakan, "Begini saja, kamu datangi dukun X," disebut nama dukun itu, "terus mintalah pertimbangan padanya." Maka Abdul Muthalib setuju, lalu kemudian datang kepada dukun itu. Setelah sampai di sana, dukun itu mengatakan begini, "Kamu buat dua macam undian. Satu undian bertuliskan nama Abdullah, satu undian bertuliskan nama unta. Terus kamu kocok, mana yang keluar. Nanti kalau keluar nama Abdullah, maka berarti kamu harus menebusnya dengan 10 ekor unta. Setelah itu kamu kocok lagi. Kalau masih keluar nama Abdullah, maka kamu harus nambahi lagi 10 ekor unta. Dan kamu harus mengocok lagi. Ya, kalau setelah dikocok masih keluar nama Abdullah, maka kamu harus menambah lagi 10 ekor unta. Terus lakukan sampai keluar nama unta. Kalau sudah keluar nama unta, berarti Tuhan sudah ridho. Anakmu diganti dengan sejumlah unta yang keluar itu." Ya, akhirnya kemudian Abdul Muthalib melaksanakan saran itu, dikocoklah undian itu, dan ternyata yang pertama keluar nama Abdullah, sehingga Abdul Muthalib harus menyediakan 10 ekor unta. Dikocok lagi yang kedua kalinya, masih keluar nama Abdullah, ditambah lagi akhirnya 10 ekor unta, sehingga terkumpul 20 ekor unta. Lalu dikocok lagi, masih keluar nama Abdullah, sehingga Abdul Muthalib harus nambahi 10 ekor unta lagi, sehingga jumlahnya sekarang menjadi 30 ekor unta.
Lalu Abdul Muthalib mengocok lagi dan masih keluar nama Abdullah, sehingga Abdul Muthalib nambah lagi 10 ekor unta menjadi 40 ekor unta. Terus begitu, ternyata itu mencapai 100 ekor unta. Nah, begitu sudah mencapai 100 ekor unta, dikocok lagi, baru keluar nama unta. Nah, dari sini kemudian akhirnya Abdul Muthalib sudah yakin bahwa Tuhannya sudah ridho bahwa Abdullah itu bisa ditebus dengan 100 ekor unta. Nah, 100 ekor unta itu miliaran ya kalau sekarang. Ya, kira-kira miliaran itu. Jadi gitu. Nah, akhirnya kemudian disembelihlah 100 ekor unta itu sebagai penebus dari Abdullah yang semestinya disembelih untuk memenuhi nazarnya Abdul Muthalib. Ya, jadi ini ya. Ini contoh kurban terbaik di masa jahiliyah untuk menghayati makna kurban itu seperti apa. Jadi kurban itu kalau kita lihat dari cerita ini, itu bisa disimpulkan bahwa ia munculnya itu adalah sebagai ungkapan terima kasih kepada Tuhan atas nikmat besar yang dirasakan oleh seseorang. Jadi ceritanya Abdul Muthalib itu kan berselisih, kasusnya kasus parah kan gitu ya. Lalu kemudian ternyata dimenangkan oleh Allah. Lalu kemudian sebagai rasa gembiranya luar biasa, dia ingin berterima kasih kepada Allah dengan cara mengorbankan, menyembelih anaknya. Nah, itu suasananya semacam itu. Dan fenomena berkorban ini bukan hanya di masyarakat Arab jahiliyah, tapi kalau kita teliti di berbagai peradaban, ada semuanya itu. Ya, terutama masyarakat-masyarakat yang masih menyembah Tuhan dan dewa-dewa. Dan kadang-kadang cara berkorbannya itu ngeri. Di beberapa tempat mungkin korbannya masih berupa hewan dengan cara disembelih atau dipukul kepalanya sampai mati, itu ada. Saya pernah membaca di India itu ada satu kepercayaan yang berkorbannya adalah dengan sapi atau kerbau, tapi nggak disembelih, dipukuli kepalanya sampai mati. Jadi caranya seperti itu. Di suku-suku primitif, konon misalnya suku Aztec, itu berkorbannya bukan hewan, tapi malah manusia. Jadi manusia yang mau dikorbankan ini dibawa ke puncak piramida gitu. Di situ sudah ada dukun yang siap untuk mengorbankan. Terus ada beberapa orang memegangi dalam keadaan hidup-hidup, dadanya ini diiris dengan belati gitu ya. Ya, lalu kemudian dikeluarkan jantungnya dalam keadaan hidup, itu dia pegangi dengan jantung yang masih berdenyut begitu, diambil kemudian ditunjukkan kepada masyarakat yang berada di bawah begitu. Lalu kemudian dilempar ke bawah, lalu kemudian mayatnya tubuhnya digelundungkan ke bawah. Di bawah itu sudah ada beberapa orang yang siap untuk memenggal kepala orang yang dikorbankan itu. Lalu kemudian dagingnya dipotong-potong, lalu dimasak dan dimakan oleh para bangsawan yang ada di situ. Jadi ini cara berkorban suku Aztec yang sangat mengerikan, gitu ya. Di negeri kita juga ada legenda Gunung Tengger gitu ya, yakni legenda antara Joko Seger dan Roro Anteng gitu ya, Roro Anteng, yang mereka itu pengen anak tapi dengan dikabulkan dengan syarat nanti dikorbankan anaknya yang pertama gitu ya. Jadi kalau tidak mau dikorbankan nanti akan timbul bencana. Nah, jadi berarti dari fakta-fakta yang saya sampaikan tadi itu kita bisa menyimpulkan bahwa intinya masyarakat melakukan kurban itu adalah karena didorong oleh salah satu dari dua perasaan atau dua-duanya. Pertama ini perasaan bersyukur atau berterima kasih kepada dewa atau Tuhan mereka. Yang kedua adalah perasaan takut, khawatir nanti Tuhan atau dewa mereka itu murka sehingga bisa memberikan siksaannya kepada orang tersebut. Nah, gejala semacam ini kemudian diluruskan setelah Nabi Muhammad diutus, gitu ya. Jadi semangatnya yakni takut kepada Allah dan berharap nikmat Allah itu semuanya harus diarahkan kepada Allah saja, dan cara berkorbannya itu dengan cara yang diperintahkan oleh Allah. Jadi nggak boleh berkorban dengan manusia, harus dengan hewan, itu pun dengan syarat-syarat tertentu yang
diajarkan dalam syariat. Jadi esensi kurban itu begitu. Intinya adalah berterima kasih kepada Allah dan takut menghindari semua bencana serta siksa Allah baik di dunia maupun di akhirat nantinya. Nah, jadi itu ya. Itu paling tidak gambaran singkat supaya kita bisa mengerti syariat berkorban itu seperti apa. Ya. Abu Syuja' mengatakan wal udhiyah sunnatun muakkadah. Kurban itu hukumnya adalah sunnah muakkad. Jadi bukan wajib tapi sangat dianjurkan, terutama bagi orang yang mampu untuk membeli hewan kurban, maka dianjurkan untuk menyembelih hewan kurban setahun sekali. Ya. Apa dalil yang menunjukkan bahwa berkurban itu sunnah? Dalilnya diantaranya adalah ayat Al-Quran surah Al-Kawthar ayat 2. Allah berfirman, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar ini kalau mana bahasanya dari kata nahro, itu berkurban yang sifatnya ini nyembelih unta. Ya, tapi sudah disepakati oleh para fuqaha dan mufassir bahwa maksud dari menyembelih di sini adalah berkurban. Yang hewannya bukan hanya dibatasi dengan unta. Rasulullah sendiri juga melakukan kurban, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Anas, beliau mengatakan, "Dhahhan Nabi sallallahu alaihi wasallam bi kabshaini amlahaini aqranaini zabahahuma biyadihi wa samma wa kabbara wa wada'a rijlahu ala sifahihima." Rasulullah berkorban dengan 2 kambing gibas yang warna putihnya lebih dominan daripada warna hitamnya, dan keduanya bertanduk. Rasulullah menyembelih keduanya dengan tangannya, beliau menyebut nama Allah, bertakbir, dan meletakkan kaki beliau pada salah satu sisi lehernya. Nah, jadi ini menunjukkan Rasulullah sendiri berkorban dengan kambing gibas. 2 kambing gibas yang bertanduk. Nah, dari ayat tadi dan juga perbuatan Rasulullah ini bisa disimpulkan bahwa kurban itu adalah sesuatu yang dianjurkan dan sangat dianjurkan malah, dan tidak bisa dikatakan wajib karena memang tidak ada qarinah yang menunjukkan kewajibannya. Ya. Wa yujzi'u fihal jadha' min ad-dha'ni. Dan sudah sah untuk kurban itu jadha', ya, hewan jadha' dari domba. Jadi ad-dha'n itu bermakna domba. Nah, jadi mulai kalimat ini itu berbicara tentang usia minimal untuk berkorban. Ya. Yang sudah disepakati oleh para fuqaha, hewan untuk berkorban itu dibatasi hanya pada 4 macam hewan. Jadi tidak semua hewan bisa digunakan untuk berkorban. Hanya 4 macam hewan. Apa itu? Unta, kemudian sapi, kemudian domba, dan kambing. Jadi domba dibedakan dengan kambing, gitu ya. Karena nanti terkait dengan usia ketentuannya berbeda. Jadi 4 macam hewan ini saja tanpa memperdulikan apakah jantan atau betina, semuanya sah digunakan untuk berkorban. Jadi berkorban dengan ayam tidak sah. Berkorban dengan bebek tidak sah. Ya, apalagi berkorban dengan burung dara, burung puyuh dan sebagainya. Ya. Jadi hanya 4 macam hewan ini saja. Tidak semua hewan bisa digunakan untuk berkorban. Nah, hanya saja setiap hewan itu memiliki syarat-syarat minimal. Nah, terkait usia itu ada syarat minimal yang harus dipenuhi. Sapi ada usianya sendiri minimal, unta ada usianya sendiri, kambing ada usianya sendiri, dan domba ada usianya sendiri. Lalu kemudian di sini Abu Syuja' menjelaskan usia minimal untuk domba, ad-dha'nu. Jadi ad-dha'nu bermakna domba. Usia minimal untuk domba itu berapa? Usia minimalnya adalah jika domba sudah mencapai level jadha'. Jadi al-jadha' itu adalah dalam mazhab Syafi'i, al-jadha' bermakna domba yang sudah berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, jadi minimal domba itu usianya minimal 1 tahun masuk tahun kedua. Artinya kalau 1 tahun menjelang belum bisa. Jadi 1 tahun yang sudah masuk tahun kedua. Nah, itu definisi dari al-jadha'. Ya. Untuk definisi jadha' itu berapa ukuran
usia minimalnya itu ada ikhtilaf ya di kalangan para fuqaha. Yang kita bahas di sini adalah definisi minimal dalam mazhab Asy-Syafi'i. Jadi harus kita pakai rujukan-rujukan mazhab Asy-Syafi'i. Pendapat muktamadnya seperti apa, gitu ya. Nah, ini saya ambil dari kitab Raudhatul Thalibin. Beliau mengatakan, An-Nawawi mengatakan, "Tsummal jada' mastakmala sanatan 'alal asah." Jaza itu adalah yang sudah menyempurnakan 1 tahun dalam pendapat yang terkuat. Jadi jaza itu kan sebenarnya makna bahasanya yang kuat gitu ya. Kalau manusia itu kayak pemuda yang sudah kokoh otot-ototnya gitu. Nah, kalau domba dikatakan masuk jaza, itu di sini definisinya adalah berusia 1 tahun masuk tahun kedua. Nah, itu jika hewannya adalah domba. Bagaimana dengan kambing? Nah, Abu Syuja mengatakan wathaniyu minal ma'zi, dan kambing itu mencapai kualifikasi athani. Al-ma'zudis itu maknanya kambing ya, kambing kacang, kambing selain domba. Jadi kambing itu ada 2 macam, domba dan selain domba. Kalau domba itu bahasa Arabnya ad-da'nu. Kalau kambing selain domba atau kambing kacang itu dinamakan al-ma'zu, gitu ya. Nah, untuk kambing yang bukan domba itu syarat usia minimalnya adalah as-sani. Berapa as-sani itu untuk kambing? Ya, as-sani itu untuk kambing maknanya adalah dia berusia 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya, berusia 2 tahun masuk tahun ketiga. Kalau mazhab lain nanti beda ini ya. Tapi ini mazhab Syafi'i. An-Nawawi berkata dalam Raudhatul Thalibin, wa amma ats-tsani minal ma'zi fal asah annahu allazi istakmala sanataini wa dakhala fi ats-tsalitsah. Adapun kambing tsani itu dalam pendapat terkuat adalah yang menyempurnakan 2 tahun dan masuk tahun yang ketiga. Nah, jadi 2 tahun. Ini pengetahuan penting untuk para pebisnis hewan kurban ya. Terutama kalau hidup di masyarakat yang mayoritas mazhab Syafi'i ini harus benar, jualnya kambing itu harus benar. Jangan sampai jual kambing yang di bawah usia 2 tahun atau menjual domba yang di bawah usia 1 tahun. Karena untuk berkorban tidak sah itu. Ya, jadi paling tidak meskipun pedagang ya bantulah ya. Bantu, jangan sampai menipu ya. Bagi orang yang berkorban ingin dilaksanakan menurut mazhab Asy-Syafi'i. Ya. Kalau perlu dia melakukan studi gimana sih mazhab Syafi'i, yang lain bagaimana, sehingga nanti bisa juga diterangkan ke pembelinya. Jadi kalau pembelinya mengikuti mazhab selain Syafi'i juga bisa diterangkan sesuai dengan ketentuannya. Ya, gitu. Itu untuk kambing. Bagaimana dengan unta? Nah, Abu Syuja mengatakan wathani minal ibil. Nah, unta juga harus mencapai tsani. Kenapa dinamakan tsani juga? Nah, karena ternyata tsani itu secara bahasa adalah hewan yang sudah tanggal gigi depannya. Nah, ya. Jadi hewan sudah apa ya? Bahasa Jawanya pupak itu ya. Itu menunjukkan level kedewasaan tertentu. Seperti kalau pada manusia itu anak kalau sudah tanggal giginya itu menunjukkan usia tertentu itu ya. Nah, itu sama seperti pada hewan. Gigi tanggalnya itu usianya beda gitu ya. Jadi untuk kambing kacang tadi giginya itu tanggal di usia 2 tahun masuk tahun ketiga. Sementara untuk unta kapan bisa dikatakan dia tsani? Ya, kata An-Nawawi, unta dikatakan tsani itu adalah ketika berusia 5 tahun masuk tahun ke-6. Ya, An-Nawawi berkata dalam Raudhatul Thalibin, wa amma tsaniyu minal ibil fa huwa mastakmala 5 sinin wa ta'ana fis sadisah. Adapun tsani di kalangan unta, ia adalah hewan yang menyempurnakan 5 tahun dan masuk tahun ke-6. Ya, itu. Itu untuk unta. Adapun untuk sapi beda lagi, ya. Abu Syuja mengatakan wathani minal ma'zi. Ya, sapi untuk sapi itu juga disyaratkan harus mencapai kualitas tsani. Dan tsani pada sapi itu berapa usianya? Tsani itu usianya ternyata sama persis dengan kambing, yakni 2 tahun. Ya, 2 tahun masuk tahun ke-3. Berarti yang sama usia 2 tahun minimal itu adalah kambing kacang dan sapi. Ya.
An-Nawawi berkata terkait dengan sapi ini, wa amma tsaniyu minal baqar famastakmala as-sanataini wa dakhala fi tsaniyah. Adapun untuk tsani pada sapi, maka ia adalah sapi yang sudah menyempurnakan 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya, berarti kita simpulkan ya, berapa usia minimal hewan kurban dalam mazhab Asy-Syafi'i. Untuk domba usia minimalnya adalah 1 tahun. Untuk kambing kacang usia minimalnya adalah 2 tahun. Untuk sapi usia minimalnya adalah 2 tahun. Untuk unta usia minimalnya adalah 5 tahun. Nah, ini harus kita ingat-ingat ya, terutama sekali saat sudah masuk hari raya kurban dan ingin berkorban, maka salah satu hal yang terkait dengan sifat hewan kurban ini menjadi syarat sah yang harus diperhatikan. Setelah itu kemudian Abu Syuja berbicara tentang syarat sah terkait dengan jumlah orang yang berkorban terkait dengan hewan-hewan kurban itu. Jadi ada aturan-aturan khusus ternyata. Abu Syuja mengatakan wa tujzi'ul badanah an sab'ah. Unta itu sudah sah untuk berkorban mewakili 7 orang. Jadi kalau orang ingin berkorban dengan unta, itu boleh 1 orang korban 1 unta, atau 2 orang boleh korban 1 unta, 3 orang urunan korban 1 unta, maksimal sampai 7 orang. Maksudnya begitu ya. Nah, jadi kalau misalnya 8 orang urunan untuk korban unta tidak sah, karena maksimalnya adalah 7. Nah ini al-badanah di sini maknanya adalah unta. Sudah istilah khusus ini ya, kalau dalam kitab fikih atau di kitab-kitab hadis, kalau disebut nama badanah itu sudah khusus maknanya adalah unta, tanpa membedakan jantan ataukah betina. Nah, dan khusus lagi unta yang sudah siap untuk dikorbankan. Nah, jadi tidak dinamakan badanah kalau untanya masih kurang dari 5 tahun. Nah, jadi dinamakan badanah itu adalah minimal untanya sudah berusia 5 tahun. Itu. Mengapa untuk unta ini boleh digunakan berkorban 7 orang? Nah, itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Dari Jabir bin Abdullah berkata, "Naharna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam 'amal Hudaybiyah al-badanah an sab'ah wal baqarah an sab'ah." Kami menyembelih bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam unta untuk 7 orang dan sapi 7 orang. Jadi ini aturan patungan dalam berkorban ya. Kalau korbannya itu maunya patungan biar ringan, aturannya gitu. Maksimal untuk unta 7 orang, wal baqarah an sab'ah, dan sapi juga 7 orang. Sebagian fuqaha, sedikit sekali tapi minoritas, itu berpendapat untuk unta itu maksimal bisa sampai 10 orang. Ada yang berpendapat begitu ya. Kalau nggak salah ingat, Asy-Syaukani sempat menyinggung itu. Saya lupa apakah Asy-Syaukani termasuk berpendapat begitu, karena memang ada hadis sahih yang menyatakan bahwa unta itu pernah dipakai untuk berkorban mewakili 10 orang. Ya, gitu. Tapi jumhur ulama berpendapat 7 itulah yang menjadi batasan maksimal. Nah, berarti kalau misalnya ada sebuah lembaga misalnya urunan korban dari 200 orang dibelikan sapi, nah itu sah apa tidak sebagai korban? Jawabannya tidak sah. Ya, itu sedekah biasa berarti. Namanya korban itu harus 7 maksimal, tidak bisa 200 orang itu urunan gitu ya. Nah, kalau mau sah, maka itu harus dihibahkan kepada 1 orang maksimal sampai 7 orang. Misalnya 200 orang di lembaga itu menghibahkan uangnya untuk misalnya kepala sekolah, wakilnya gitu, sampai maksimal 7 misalnya ya. Lalu kemudian dikorbankan. Nah, itu berarti korbannya itu korban atas nama orang yang mendapatkan uang itu berarti. Ya, tapi kalau langsung tidak sah sebagai korban. Itu hanya latihan berkorban biasanya begitu ya. Nyebutnya adalah latihan berkorban. Aslinya itu hanya sedekah saja statusnya. Nah, ini hukum ini penting diketahui untuk diantaranya praktek semacam itu. Ya, gitu.
Kemudian untuk kambing bagaimana? Wasyatu an wahidin. Untuk kambing itu hanya boleh untuk satu orang saja. Jadi tidak sah kambing itu patungan. Satu kambing untuk satu orang. Kenapa demikian? Itu didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Malik dalam Muwatta dari Umarah bin Sayyad, bahwasanya Atha bin Yasar memberitahunya bahwasanya Abu Ayyub Al-Ansari memberitahu, beliau berkata, "Kunna nudahhi bisyatil wahidah yazbahuha ar-rajulu anhu wa an ahli baitihi thumma tabaha an-nasu ba'du fasarat mubahat." Kami mengorbankan satu kambing yang disembelih seorang laki-laki untuk dirinya dan untuk keluarganya, kemudian orang-orang membangga-banggakan sesudah itu sehingga menjadi kebanggaan. Nah, jadi ini sebenarnya Abu Ayyub Al-Ansari, seorang sahabat ini mengkritik kurban di zaman beliau yang sudah mulai salah niat gitu ya. Orang berkorban bukan untuk menyenangkan Allah, bukan membuat Allah ridho, tapi malah untuk bangga-banggaan, pamer-pameran, banyak-banyakan gitu ya. Dan sampai hari ini ujian tersebut akan selalu ada. Setiap orang berkorban itu rasanya kayak pengen diketahui orang, ini lo korbanku gitu ya. Kadang-kadang begitu. Nah, ini seharusnya dihilangkan. Nah, tapi poin penting yang disampaikan dalam riwayat ini adalah kambing itu dikorbankan untuk satu orang, sehingga ini dijadikan dasar oleh para fuqaha bahwa kambing itu nggak bisa patungan. Kambing itu korban hanya untuk satu orang saja. Tetapi untuk niatnya boleh diniatkan untuk pahalanya, boleh diniatkan untuk keluarganya, boleh. Untuk banyak orang tidak masalah. Tapi kalau korbannya satu orang, hanya untuk satu orang kambing itu. Oke, sampai sini mungkin ada pertanyaan.